Sebentar, pelan-pelan nanti kita ungkap semuanya. Apakah yang Bapak yakini itu selaras dengan apa yang tertulis di buku Bapak itu sendiri? Takutnya yang Bapak yakini nggak sesuai, Pak, gitu loh. Ya, silakan. Yohanes pasal 5. Bapak sendiri, Pak. Siapa yang diajari? Anaknya Yesus. Apa yang diajarkan? Bukan apa yang diajarkan. Jadi sependapat dengan penjelasan dari Ahlussunnah wal Jamaah itu tadi, Pak. Gitu ya. Makanya saya katakan, wah, kenapa sepertinya ada kemiripan begitu, Pak. Tapi bertentangan dengan Mu'tazilah tadi, begitu, Pak. Ke situ dia kan mengatakan Yesus tidak busuk. Oke. Tapi ada bagian Yesus yang busuk, kulopnya. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu berasal dari tanah dia ini. Tahu nggak kulup? Jangan-jangan nggak tahu, Bang. Itu posisi manusia bukan Kristen. Sekarang tunjukkan kepada saya posisi apakah Yesus itu Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan pada saat posisi kapan dia menjadi Tuhan. Tidak bisa, Pak. Karena itu nanti berkontradiksi dengan ajaran sesat yang tadi sudah saya bilang itu. Nah, oh, berarti nggak bisa buktikan ya? Nggak bisa membuktikan bahwa tidak bisa membuktikan kalau dia Tuhan, Pak. Yang ada hanya dia manusia berarti. Dengar dulu lah saya ngomong. Ketika Yesus lemah, dia tidur, dia nangis, dia ketakutan, itu Tuhan juga dia. Tuhan apa bukan gitu loh. Ya, dia juga dalam posisi dia juga itu adalah Tuhan. Oh, berarti Tuhan juga mengalami kelemahan ya? Makan. Kamu mau mengatakan Yesus ini 100% butuh makan, tapi sekaligus 100% nggak butuh makan, begitu? Tuhan tidak butuh makan. Barangnya satu. Itu yang disebut sebagai logika false, Pak. Kesalahan logika. Sama seperti kamu mengatakan kamu belok kanan tapi sekaligus belok kiri. Ya itu keliru, dia nggak bisa kamu sebut Tuhan. Kenapa? Karena roh saja tanpa jasad, tanpa firman, dia disebut hantu, Pak. Jadi di situ sudah ada kesalahan analogi. Saya sepakat dengan apa yang makanya sebelum saya ngomong gini, saya nanya, nah, siapa yang memutuskan sesat? Konsili gereja lah, Pak. Persetujuan dari bapak-bapak gereja. Ya, berarti atas dasar suara terbanyak toh mengatakan bahwa itu sesat atau tidak. Loh, sama lah seperti nggak supaya jelas, Pak. Terbanyak juga, Pak. Islam kan nggak ada, Pak. Dalam Islam suara terbanyak menentukan keimanan seseorang nggak ada. Kalau di agamamu ada, keimananmu kamu tentukan lewat rapat. Kalau di dalam Islam kamu mengatakan keimanan kepada Tuhan, kamu pakai rapat dulu. Ngaco berarti omonganmu, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Adalah kesatuan iman itu tadi ini menyatakan. Iya, kalau percaya Yesus itu Tuhan, ngapain kamu konsilikan? Otomatis yang diyakini Arius kan nggak penting harusnya. Logikanya kamu pakai dong. Konsili itu apa sih, Pak? Mana kalau itu jangan ditolak undangan tuh, gimana? Ulang bukti undangan ditolak. Mana Bang Charles tadi nih? Mana? Turun tuh lah. Di samping. Oh, ada. Itu ada Bang Charles. Oh, ada. Kalau boleh tanya sama Bang Charles ini ya. Udah lama jadi mu'alaf Bang Charles? Baru 4 bulan lah, baru 4 bulan. Kecil banget suaranya. Baru 4 bulan. Masya Allah, baru 4 bulan ya. Subhanallah. Ya selamat Bang. Umurnya 14 tahun Pak D. Umurnya 14 tahun itu Pak D. Baru 14 tahun? 14 tahun. Masya Allah. Bang Charles ini? Iya. Oh, Masya Allah. Ya kalau boleh tahu ya. Kalau boleh tahu itu apa penyebabnya sehingga Anda itu memilih Islam gitu Bang? Bisa diceritakan Bang? Ya boleh. Ini teman-teman yang hadirin, yang hadir. Suaranya agak dibesarin dikit Bang. Ya Bang, kurang dekat Ya. Bang suaranya Bang. Ya, sebenarnya saya menjadi mualaf itu karena logika ilmiah yang saya temukan. Logika ilmiah kan alat Tuhan itu kan Maha Esa, tapi bukan ya yang Maha Esa.
maha besar, maha kuasa. Kalau Tuhan itu turun ke bumi ini, maka alam semestanya akan musnah. Karena Allah kan maha besar. Jadi lebih besar daripada langit, surga sama bumi dong. Mana mungkin maha kecil. Ya udah. Jadi kayak Tuhan agama lain kayak Siwa, Brahma, sama Gautama, Buddha itu Tuhan mereka itu ada rupanya. Padahal Coba di mute dulu yang baru datang. Monggo bang. ya Tuhan itu emang pencipta dari segala sesuatu dan itu nggak bisa dilihat. Itu saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu setelah pulang, itu Aisyah tanya bagaimana rupa Allah. Lalu Nabi Muhammad berkata, Allah itu tampak seperti cahaya di atas cahaya, jadi sangat terang, jadi nggak ada yang bisa lihat rupanya. Nah, ini baru bagus, karena Tuhan itu kalau rupanya dilihat, menurut saya ada yang apa ya, yang janggal gitu loh. Ya sudah gitu. Jadi sebelumnya itu Anda mempelajari ya antara Islam dan Kristen gitu, atau hanya mendengar Islam terus seneng Islam gitu aja enggak? Oh, bukan yang salam atas web. Saya ini apa ya? Niatnya tuh emang saya tahu loh. Kalau tuh prinsip saya sebelum masuk Islam itu saya ini mau cari Allah yang ya agama yang tidak memuja patung, lalu alamnya ini apa ya betul-betul nyata, lalu saya cari akhirnya ketemu Islam. Maka itu saya masuk Islam karena di Islam nggak ada patung, Masya Allah. patung berhala gitu. Betul. Jadi Kita sapa dulu ya, yang baru nanya Pak Ustadz. Pak Aldo itu agamanya apa ini? Ya, saya Kristen, Pak. Katolik, Protestan, Pak? Ortodoks. ortodoks. Ortodoks Timur atau Ortodoks Syria? Timur. Timur ini ya, soalnya gambar soalnya. Roma Daniel ya? Pengikutnya Roma Daniel ya? Bukan. Betul ya? Bukan? Bukan. Oke. Pak Kurniawan agamanya apa, Pak? Tauhid, Pak. Tauhid. Islam maksudnya, Pak? Tauhid itu apa? Islam itu apa? Iya, Saksi Yehova juga percaya Tuhan satu, Pak. Saksi Yehova. Unitarian juga. Bapak apa? Islam atau? Islam. Oke. Silakan. Ini Pak Sugi diskusi sama ini ya, Pak Albert ya, Alberto ya. Iya, boleh Oh, Pak. boleh. Pak D. Silakan Ya. aja Pak ditentang. Alberto ini mau ditanyai atau mau bertanya, Pak? Silakan, Pak. Nah, saya mau bertanya Silakan. tentang pemahaman kalamullah versi Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan, Pak Sugi. Kalau di dalam versi Ahlussunnah wal Jamaah ya, kalamullah terkait dengan Al-Quran, kalam yang berasal dari Allah itu dia ghairul makhluk. Ya, dia bukan ciptaan tapi ghairul makhluk. Nah, yang ciptaan itu adalah Quran setelah menjadi buku. Ya, yang berupa buku itulah yang makhluk. Tapi kalamnya itu sendiri itu ghairul makhluk. Bukan makhluk dia. Begitu, Bang. Nah, jadi Paham ya, Pak? Quran itu kalam atau bukan? Quran itu kalam. Ada dua, Bang. Dijelaskan ada dua tadi. Ya. Satu yang jadi buku, fisik buku. Tertulis gitu lah, Itu yang makhluk, tertulis. Bang. Ya, Yang tertulis. itu makhluk. Yang tidak tertulis, yang melekat jadi satu dari dengan diri Allah, itu firman Allah ya bukan makhluk, Bang. Yang ada di dalam dirinya Allah itu sendiri. Ngerti maksudnya? Oh, berarti dia termasuk kodim dan koimah ya, Bang ya? Ya, Berarti lanjut. sifat dari kalam Allah yang di dalam diri Allah itu
itu ya kodim artinya yang awal ya, yang berawal, dan koimah itu berkuasa kalau saya tidak salah ya, berkuasa dalam menciptakan gitu ya Pak ya. Betul. Ya, terus pertanyaannya Pak? Iya, maksud saya begini, karena saya juga Ya. yang menelusuri gitu kan, ya dalam artian begini Pak, dalam iman Kristen juga Agak keras Pak, didekatkan Pak suaranya Pak, Ya, agak keras. dalam iman Kristen gak jauh beda pemahamannya ya Pak ya, soal Yesus itu sebagai firman Allah yang dimana tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 gitu. Makanya Itu ada saya perbedaan mengucapkan- Pak. Kenapa Pak? Nanti bisa dijelaskan, nanti ada perbedaan, nanti dijelaskan Pak Ustadz Sugi. Jadi pemahamannya ada perbedaan, nanti bisa dijelaskan. Silakan lanjutkan pertanyaan. Iya, karena kalau dalam kekristenan Yesus sebagai kalam atau firman Allah itu sendiri, dia itu tidak diciptakan. Itu yang iman Kristen pahami ya, dan ya makanya disebut Yesus itu adalah Ya. Allah gitu. Ya, Dan dia- kalau menurut Pak Alberto dia dilahirkan tapi tidak diciptakan, begitu ya Pak? Iya benar. Ada ayatnya Pak, bisa tunjukkan ke saya? Ya, dan Ada dia- dalilnya di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus dilahirkan tapi tidak diciptakan. Bisa ditunjukkan Pak? Yohanes 1 ayat 1 tadi Pak, pada mulanya ada Ya, firman. perkataan dilahirkan tidak diciptakan. Saya tidak bertanya pada mulanya ada firman, itu bukan pertanyaan saya. Begini Pak, kalaupun memang tidak ada tertulis seperti itu, bahwasanya dia tidak diciptakan atau dia diciptakan, memang tidak ada tertulis secara tersurat. Tetapi kalau kita memahami dari Yohanes 1 ayat 1 itu jelas begitu Pak, itu maksud saya Pak gitu. Jadi kalau pemahaman dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi bahwasanya dikatakan kalam itu adalah ghairul makhluk, ya memang tidak jauh berbeda dengan pemahaman dalam iman Kristen begitu, dia bukan ciptaan gitu. Baik. Ya, silakan Pak Sugi, silakan. Jadi begini ya, firman yang masih melekat, yang masih bersama Tuhan, itulah Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu beserta Allah, firman itu adalah Allah. Ini masih melekat ini. Jadi Bentar, Bang. jadi Pak, Bentar, Tuhan itu Bang. bukan Bentar Pak Alberto, biar Jangan diselesaikan disodok dulu lah. bentar. Jangan Nanti disodok dulu. nanti Bapak tanggapi ya, biar Ya. enak nanti bergantian. Silakan. Ya. Firman yang masih melekat dengan Tuhan, dia adalah firman. Tetapi kalau firman itu sudah keluar dari Tuhan, dia bukan lagi Tuhan, bukan lagi Allah. Makanya ketika Tuhan menciptakan itu, berfirmanlah Allah. Nah, jadilah terang contohnya. Berarti firman ini keluar dari Tuhan dan menjadi terang. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berarti firman ini keluar dari Tuhan, jadi cakrawala. Nah, Yesus ini seperti apa? Yesus ini adalah firman yang sudah keluar dari Tuhan. Ya. Kalau ini bentar, kalau ini dibantah bahwa Yesus itu bukan firman yang sudah keluar, berarti bentar ya. Dia tidak akan jadi apa-apa. Aduh. Kurniawan di mute. Ya Pak Kurniawan di mute dulu Pak, suaranya. Silakan Pak Ustadz, Kalau dilanjutkan lagi Pak. ngomong jangan diganggu, pecah konsentrasi nanti. Mau menyampaikan lupa jadi. Iya ya. Ya kan? Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini menunjukkan bahwa firman itu keluar dari Tuhan. Ya, berarti posisi Yesus itu adalah makhluk. Karena firman itu telah menjadi manusia. Sebagaimana di dalam kitab Kejadian 1, firman itu sudah menjadi terang. Walaupun tidak dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang, atau berfirmanlah Allah jadilah Yesus, enggak seperti itu. Konteksnya ketika firman itu keluar, maka dia menjadi makhluk. Dan memang Yesus itu diciptakan, kalau kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus ciptaan Tuhan di situ. Wahyu 3 ayat 14. Iya ya. Ya. Tapi di dalam Wahyu 3 ayat 14 ini praeksistensinya sebagai manusia, sebelum jadi manusia, dia sudah diciptakan. Makanya kalau Anda punya
aplikasi Alkitab di dalam Bible, kalau itu kamu klik tanda bintangnya, itu nanti larinya ke Amsal 8 ayat 22. Bisa dicek, yang punya Bible silahkan dicek, yang ada di HP jelas sekali di situ ya. Itu nanti larinya ke Amsal 8 ayat 22. Bunyinya seperti ini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nih. Nah, ini di Amsal 8:22 juga ada tanda bintang. Kalau saya klik, larinya ke Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus adalah ciptaan Allah. Begitu, terima kasih. Ciptaan, Pak. Nah, saya tambahkan sedikit ya Pak Alberto, gini bentar ya. Menurut Ali Imran 59, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu, atau kun fayakun. Jika Allah berfirman jadi, maka jadilah ia, jadilah Adam, jadilah Isa. Isa di dalam Islam itu diberi gelar kalimatullah, Pak, atau firman Allah, atau kalimat Allah. Kenapa? Karena ada sebabnya. Di dalam Islam beberapa nabi memang diberi gelar, Pak. Salah satunya Musa. Musa itu diberi gelar kalimullah, Pak. Orang yang diajak berbicara oleh Allah itu Musa, maka dia diberi gelar kalimullah. Untuk Isa memang diberi gelar kalimatullah. Kenapa? Karena dia diciptakan melalui firman-Nya, sesuai dengan Ali Imran Ali Imran 59 tadi, yang Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Begitu Pak. Definisi firman Tuhan atau kalimatullah di dalam Islam itu gelar yang disematkan kepada Nabi Isa itu sendiri. Makanya ketika Bapak mengatakan di dalam pengakuan iman rasuli bahwa Yesus itu dilahirkan tetapi tidak diciptakan, itu membuat saya penasaran di mana ayatnya tekstual mengatakan seperti itu, sehingga keputusan Konsili Nikia memasukkan pengakuan iman seperti itu, Pak. Kalau memang tidak ada dalil di dalam Alkitab, artinya pengakuan itu diputuskan melalui konsili, Pak, tidak berdasarkan dalil Alkitab atau Alkitabiah. Oke, silakan. Iya, jadi yang tadi saya tangkap bahwasanya ketika Tuhan berfirman dan firman itu telah menjadi sesuatu begitu ya, maka dia bukan Tuhan gitu ya Pak ya. Nah, lalu dan bukan bukan sesuatu, bukan disebut firman Allah lagi gitu ya. Jadi bagaimana dengan Quran itu sendiri begitu Pak? Apakah Quran bukan firman Allah begitu Pak? Nah, perbedaannya Al-Quran ini tidak pernah terpisah dari Allah. Loh, yang tadi Anda kata lihat, Bapak, yang sudah keluar berupa dari buku, Allah. bentar, itu konteksnya Bentar. bukan firman menjelma jadi buku, tidak. Bedakan, ya. Kalam Allah tidak pernah berpisah dari Allah. Sedangkan Al-Quran yang tertulis itu bukan firman Allah menjelma jadi buku. Tidak seperti yang dipahami Kristen bahwa firman Tuhan itu menjelma jadi manusia. Lah, Islam tidak punya pemahaman seperti itu. Itu hanya kalam Allah yang ditulis. Bukan berarti kalam Allah itu menjelma jadi tulisan ataupun buku, tidak seperti itu di dalam Islam. Gitu, Pak. Iya. Tapi Paham ya Pak? Jadi saya baca, ya silakan Bang. yang saya baca begini Pak, Quran itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan makhluk. Betul. Quran yang buku ya Pak ya? Bukan. Bukan bukunya Pak, esensinya bukan bukunya. Kalau bukunya makhluk bisa dimakan rayap, bisa terbakar, bisa rusak Pak. Makanya Mu'tazilah menolak. Sekarang gini Pak, sekarang Anda tunjukkan tulisan mana yang mengatakan berdasarkan ahli sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran yang berbentuk buku itu ghairul makhluk. Ayo, jangan diputer-puter Pak. Silakan Pak, silakan. Dalam perdebatan data, Pak. Gini Pak, dalam perdebatan Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi begitu.
kalau Bahwasanya Mu'tazilah itu yang dia katakan makhluk itu yang kalam itu, bukan yang sudah jadi buku, bukan. Nah, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah kalam Allah ya itu ghairul makhluk. Tetapi yang berbentuk buku itu makhluk. Itu pemahaman Ahlussunnah. Jangan kamu katakan bahwa yang berbentuk buku itu makhluk, enggak. Ya, tapi Pak, sampai sekarang yang kelompok-kelompok dari Mu'tazilah itu bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga sebaliknya Ahlussunnah wal Jamaah bertentangan dengan Mu'tazilah. Tidak masalah, itu bertentangan. Tetapi kalau kamu menanyakan soal pemahaman Ahlussunnah, ya seperti saya itu tadi. Ini, Pak. Jangan bingung kalau mau disampaikan di sini apa yang dipertanyakan. Itu sampaikan apa namanya datanya Alberto. Ya, maksudnya begini. Ya, silakan Pak. Dari penjelasan Bapak ini seolah-olah seakan-akan ingin menyatukan Mu'tazilah sama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi pada kenyataannya mereka bertentangan. Pak, Bapak jangan memberikan kesimpulan sendiri. Tidak begitu. Saya yang sendiri akan protes. Kenapa Pak? Ya kalau seandainya apa yang dituduhkan sama Pak Alberto ke Ustadz Sugi, saya sendiri yang akan menegur, tapi tidak ada dari Pak Sugi tidak menyatukan, tidak ada. Ya, jadi gini Pak Alberto, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketika Bapak meyakini bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang nuzul menjadi manusia Pak, artinya apa yang diucapkan Yesus adalah ya firman itu sendiri, Tuhan yang berkata-kata. Ketika Yesus ngomong ya Tuhan sendiri yang berbicara. Begitu Pak, menurut Bapak? Terus Pak, halo? mau saya tanya. Ya, halo, kenapa? Ya, ini saya mau menyesuaikan apa yang Bapak yakini selaras enggak dengan apa yang tertulis dengan buku Bapak. Makanya Bapak jelaskan ke saya definisi Yesus itu sebagai firman ya, sebagai hologos di dalam bahasa Yunani, bukan sebagai rema. Apakah Bapak meyakini bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan itu sendiri? Ya, gimana menurut Bapak? Kalau itu Bapak tanya, saya justru meyakinkan itu 100%. Karena bahwa itu memang benar. Iya, Yohanes yang Bapak yakini mengatakan. Nah, sekarang Bapak pegang Alkitab enggak? Kita uji coba apa yang Bapak yakini. Iya, saya pegang Alkitab. Oke, kalau Bapak pegang Alkitab, saya dengan Ustadz Sugi akan menguji benar tidak firman Yesus itu adalah firman itu sendiri. Siap ya? Bapak buka Yohanes 5 ayat 30. Silakan. Dibaca dulu. Sabar, pelan-pelan nanti kita ungkap semuanya. Apakah yang Bapak yakini itu selaras dengan apa yang tertulis di buku Bapak itu sendiri? Takutnya yang Bapak yakini nggak sesuai Pak, gitu loh. Ya, silakan. Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, lanjut Pak. Ya, tapi kehendak siapa Pak? Apakah kehendak Yesus sama dengan kehendak Bapa? Kehendak Bapaknya. Kehendak Bapaknya, berarti beda ya. Bahwa Yesus memiliki kehendak sendiri dan Bapa memiliki kehendak sendiri, dan Yesus tidak menuruti kehendaknya tetapi melainkan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Bapak setuju? Ya, saya setuju Pak. Setuju. Buka Yohanes 8 ayat 28. Silakan. Yohanes 8 ayat 8. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Siapa yang mengajari di situ? Bapa sendiri, Pak. Siapa yang diajari? Anaknya Yesus. Apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan? Hanya apa yang diajarkan? Jadi dia kan memang diajari. Yesus bilang di situ bahwa apa yang diajari Bapa kepadaku. Berarti ada sesuatu yang diajarkan, Pak.
Bentar. Ini biar saya nanti Bapak bisa instruksi santai. Bentar. Tahan dulu. Permasalahannya Ya sinkron Pak ya. Ya ini. Ya sekarang Yohanes itu 17 ayat 8. Nanti kita simpulkan 3 ayat yang kita baca. Yohanes 17 ayat 8. Silakan. Enggak menyimpulkan 3 ayat. 17 ayat 8. Silakan. Enggak menyimpulkan 3 ayat, baca dulu sequence-nya. Kamu jangan intervensi, diam dulu. Nanti ada kata dulu nanti. Nah, gitu loh. Silakan Pak. Yohanes 17 ayat 8, Pak. Yohanes 17 ayat 8. Saudara baca dari ayat pertama saja. Jangan Bentar, disensi. Kamu nggak usah dikte orang, nggak usah dikte. Dia punya keyakinan sendiri. Dia bisa membela kitabnya, nggak perlu kamu setir. Bentar, saya akan baca. dengan cara Anda. Turunkan aja dulu. Ya, kita. Telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, lanjut Pak. Ya, jelas ya, bahwa Yesus posisinya jelas, dia tidak mengikuti kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapa yang mengutus dia. Penghakimannya adil, tapi bukan penghakiman dia, tapi penghakiman dari Bapa. Yesus mengatakan di situ diajari oleh Bapa, yang mengajari Bapa, yang diajari dia, yang diajarkan adalah firman. Untuk tahu yang diajarkan firman apa enggak, buka Matius 4 ayat 23, silakan. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, jelas ya Pak, bahwa Yesus memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Jadi jelas apa yang diajarkan Bapa bukan dari dirinya sendiri, tapi memang keinginan dari Bapa itu sendiri yang mengutus dia. Artinya begini, kalau Bapak kembalikan lagi konsep bahwa Yesus adalah firman itu sendiri, dengan 4 ayat yang kita baca tadi Pak, itu akan terbantahkan Pak. Silakan Bapak komentari dulu, silakan. Ya, jadi begini, ayat-ayat yang tadi sudah kita baca ini adalah berbicara tentang kristologinya Yesus. Dia memiliki sifat hakikatnya sebagai Allah, Tuhan, dan sifatnya sebagai manusia. Jelas, Yohanes 1:14 ya, tadi ya Pak sudah kita baca. Yohanes 1:14 di situ dikatakan, ya, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, segala macam yang diajarkan oleh Yesus, segala kehendak Bapanya, itu dilakukan oleh anaknya sebagai firman yang keluar dari Bapa, dan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, begitu Pak. Nah, makanya dia menjadi manusia, firman itu berkuasa gitu Pak. Nah, jadi kalaupun Bapak mengatakan yang tadi sudah kita bacakan itu, kalau memang Yesus itu adalah firman dan Bapak mengatakan dia bukan firman, ya Bapak bilang berkuasa ya. Yesus sendiri bilang dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kontradiksi omongan Bapak. Loh, sekarang begini Bapak ngomong berkuasa kan barusan. Firman itu berkuasa. Bapak kan mengatakan begitu. Itu pun ditolak oleh Yohanes 5 ayat 30 Pak. Bahwa Yesus mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Kenapa Bapak mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab itu? Dengar dulu Pak. Ya, oke. Itu karena dia sifatnya adalah sebagai manusia. Dia punya wujudnya, hakikatnya itu adalah sebagai manusia, pribadi dia, begitu ya Pak ya. Ya, sebagai manusia dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ketika dia menggunakan kuasa dari Bapanya yang di surga, ya, segala sesuatu itu terjadi, begitu Pak. Enggak Pak, bukan masalah jadi manusia atau bukan jadi manusia. Ini kan Bapak sudah mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah. Apapun yang dikatakan Yesus, tidak perlu dia mengatakan bahwa ini bukan dari dirinya. Orang tahu Tuhan yang ngomong,
kalau itu adalah firman, Pak. Makanya Jadi tidak ada seorang firman yang sudah berkuasa menurut Bapak, lalu dia berkata-kata, tapi kata-kata itu bukan dari dirinya sendiri. Sedangkan Bapak sudah meyakinkan, ya, sudah yakin bahwa firman itu sendiri, ucapan Yesus itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Tuhan yang ngomong, karena firman Tuhan adalah Tuhan, kan begitu, Pak? sependapat dengan penjelasan dari Ahlussunnah wal Jamaah itu tadi, Pak. Gitu ya, makanya saya katakan, wah, kenapa sepertinya ada kemiripan begitu, Pak. Tapi bertentangan dengan Mu'tazilah tadi, begitu, Pak. Itu maksud Nah, saya. itu fokus dulu aja sama Bible itu dulu gitu loh. Jangan apa lalu. Karena kita sudah berusaha. Awal mulanya kan saya bertanya tentang Quran sebagai kalam Allah, Pak. Ya, tadi kan sudah dijelaskan, Pak, bahwa firman yang sudah keluar dari diri Allah itu adalah makhluk, Pak, bukan firman yang melekat di dalam diri Allah. Tadi Bapak sudah saya jelaskan juga bahwa Yesus disebut sebagai kalimatullah menurut Ali Imran 59, bahwa Allah itu berfirman, jadi maka jadilah dia. Maka gelar kalimatullah itu disematkan ke dalam diri Yesus, maka tidak akan kontradiksi dengan 4 ayat yang saya sebutkan, karena proses penciptaannya lewat firman Allah. Sehingga ketika dia mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya jelas, karena dia diciptakan oleh Allah lewat firman-Nya, bukan dia firman itu sendiri. Aku diajari oleh Bapa, ya jelas, Bapa yang mengajari dia yang diajari, firman yang diajarkan. Lalu Yesus berkeliling di seluruh Galilea memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kan sinkron, Pak, ceritanya. Tapi akan jadi bertabrakan ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri, Pak. Sampai sini Bapak ngerti yang saya omongkan? Ya, saya paham. Saya kan tadi kan tidak ada berkontradiksi dengan pendapat Bapak, Pak. Kan saya mengatakan paham. Nah, makanya tadi saya juga mau pertanyaan kedua ya, Pak, ya, tapi nanti itu saya tanyakan. Makanya tadi saya bilang, oh ternyata ada kemiripan juga dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi soal Bapak tidak mau terima atau bagaimana, ya itu malah karena saya pikiran Bapak sudah beda. Kenapa, Kita Pak? nggak bisa ngomong, Pak, gini loh, Quran ya, yang buku itu ya makhluk, Pak. Dia bisa terbakar, dia bisa dimakan rayap, ya kan? Dia bisa lapuk. Itu memang enggak, ya memang buku, Pak. Yang Bapak maksud firman yang melekat di dalam diri Allah, Quran yang ada di dalam itulah yang menjadi firman Allah yang melekat, tidak keluar, Pak. Jadi yang keluar itu hanyalah makhluk. Jadi kalau misalkan Bapak sandingkan pun Yesus yang bisa mampus, ya kan, sebagai manusia, yang bisa busuk juga, kan dia kan manusia biasa. Kita bandingkan dia apple to apple bahwa ini sama-sama ciptaan, Pak. Tidak ada ilahi di situ, tidak ada ilahi di antara keduanya. Kenapa? Yesus bangkit dari kematian, Pak. Dia tidak membusuk. Kisah para Rasul pasal 2, Bentar Bang Raka, bentar. Jangan lupa. Ya, silakan Pak Ustaz. Jangan lupakan kulubnya. Apa kulubnya itu jadi firman lagi? Busuk, Bang, busuk kulubnya. Itu Keluar, ya. Itu bagian firman itu. Kata siapa nggak busuk? Busuk. Loh, kan ini kan berbicara kematian, Pak. Loh, kan dia kan bangkit Anda dari tadi Ya, Pak D. Betul. Ya. Lanjut Pak yang Anda soal yang tadi tadi. Dia bilang bangkit dari kematian, Pak D. Iya. Bentar, nggak usah diteruskan ke situ. Dia kan mengatakan Yesus tidak busuk. Oke. Tapi ada bagian Yesus yang busuk, kulupnya. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu berasal dari tanah dia ini. Tahu nggak kulup? Jangan-jangan nggak tahu, Bang. Ini orang luar Jawa kan nggak ngerti kulup itu apa. Tahu, Bani kulup semua Di tahu. dalam Bible ada catan. Pertanyaan Kulit catan. Kalau nggak tahu di dalam Alkitab namanya kulit catan, Bang. Tahu ya? Tapi jangan sunat hati lo ya. Sunat hati yang dipotong apa coba? sunat hati itu yang dipotong itu adalah sifat-sifat yang buruk dari dalam diri manusia.
makanya disebutnya Aneh ya orang Kristen ini ya. Kalau sunat hati perjanjian lama, dia pakai sunat hati. Tapi kalau perpuluhan minta uang sama-sama perjanjian lamanya, uangnya diminta beneran, nggak pakai perpuluhan hati. Coba kalau dia konsisten pakai hukum Taurat dibuang semua, jangan minta duit pendeta itu, perpuluhan hati aja. Ngapain minta duit beneran? Itu kan ajaran perjanjian lama juga itu. Lanjut Pak Sigi tentang yang tadi Pak. Lanjut Pak. dulu pembahasannya Pak ya, kita Pak Sigi tentang yang tadi Pak. Lanjut Pak. dulu pembahasannya Pak ya, kita masih membahas tentang firman tadi, kalam Allah itu. Ya kan terkait dengan buyut yang membusuk. Bapak bilang kan tidak membusuk. Tadi Pak Suki kan sudah menjelaskan. Iya, jadi untuk yang pertanyaan. Silakan Pak Gil. Oke, lanjut. Iya, jadi beberapa hal yang saya sorotin tadi, kata abang itu, firman itu, Yesus itu mempunyai sifat ketuhanan. Padahal kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Sebenarnya bukan jadi manusia di situ ya. Karena kalau kita lihat bahasa Yunaninya sak egeneto, artinya menjadi daging, bukan menjadi sifat di situ. Dagingnya Yesus itulah yang asalnya dari firman, bukan roh, bukan sifat. Nah, karena dia itu firman itu menjadi daging, artinya Tuhan itu menciptakan dia, bukan Tuhan itu sendiri yang langsung firman itu sendiri yang berubah jadi daging, maka Yesus mengalami kelemahan. Nah, kalau Anda ngotot bahwa firman itu telah jadi manusia sebagaimana pemahaman Kristen, seharusnya tidak ada firman lagi yang diterima oleh Yesus. Tapi faktanya Yesus masih menerima firman. Kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 8 atau Yohanes 17 ayat 14, segala firman-Mu yang Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerima, tetapi dunia membencinya, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia, kata Yesus. Ya, jadi kalau firman Pak, firman tidak menerima firman Pak. Kalau firman ya tinggal ngomong aja dia firman. Tapi kalau kamu mengatakan dia firman, masih menerima firman, bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa dia itu firman itu sendiri Pak? Belum paham ya? Kalau mau berbicara soal bagaimana dia firman sebagai firman, nanti Bapak tanya pula lagi ya kan, kalau dia memang Tuhan bagaimana bisa dia jadi Tuhan? Nah itu yang nanti ini gini aja lah Bang, biar nggak ruwet Bang, biar nggak ruwet, gini aja Bang, kita pada pembuktian saja. Pada saat seperti apakah Yesus itu benar-benar Tuhan Bang? Pada saat seperti apa dia itu Tuhan? Bagian mana dari diri Yesus yang ilahi? Bagian mana dari Yesus yang ilahi? Coba. Pada waktu bukan apa dia itu Tuhan gitu? Iya, saya suka pertanyaan ini. Melakukan apa? Sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Tuhan. Ada ajaran-ajaran sesat dalam kekristenan. Ini adalah bidat sekte yang mengatakan begini. Ada saat di mana Yesus itu menjadi firman, menjadi Tuhan. Ada saat di mana Yesus itu menjadi manusia. Nah, ini kita tentang habis-habisan karena kita tidak sepakat begitu ya. Yang Bapak sepakati yang mana coba? Nah, yang saya sepakati adalah sesuai dengan iman Kristen itu tadi Pak, yaitu bahwasanya sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Allah itu sendiri, Allah, dan ya makanya seperti yang tadi ketika dia menjadi manusia. Enggak usah ke sana dulu Bang. Saya hanya ingin pembuktian. Ketika Yesus yang sudah jadi manusia ini kan menurut Kristen dia memiliki 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, saya ingin bentar, diam dulu Bang, diam dulu, biar nggak ingin tanya Bang. Nggak nyambung dengan itu diam dulu ya. Oke Pak Ustaz, silakan Pak. Pertanyaan saya pada posisi yang seperti apakah ketika Yesus yang sudah berupa manusia ini bisa dianggap Tuhan, begitu loh? Ya, silakan, paham ya? Pada posisi apa ngerti ya? Iya, saya paham. Nah, makanya ada dalam sekte ajaran sesat dalam Kristen yang seperti itu yang pertanyaan Bapak. Pada saat kapan dia pada saat seperti ini dia adalah Tuhan? Itu sekte sesat gitu ya. Ketika dia dibaptis, dia sudah menjadi Tuhan. Itu ada sekte seperti itu. Nah, tapi kita tidak melakukan seperti itu, Pak. Oh, jadi Anda nggak bisa membuktikan bahwa Yesus itu ketika jadi manusia dia adalah Tuhan?
Nggak bisa buktiin. Dengar dulu Pak, dengar dulu Pak. Oke, silakan. Jadi begini, tidak ada istilah ketika dia menjadi begini, dia sudah Yesus menjadi Tuhan. Tidak ada seperti itu konsep iman Kristen, karena kita mengakui sebelum dia menjadi manusia dia sudah ada, karena dia adalah firman Allah, kalam Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Nah, jadi kalau Bapak bertanya pada saat kapan dia menjadi Tuhan, ya sebelum dia menjadi manusia, ketika dia menjadi manusia, dia itu tetap Tuhan. Ya karena gini Pak, yang saya lihat pada Yesus ini, ketika dia jadi manusia, dia nggak ada yang bisa membuktikan bahwa dia Tuhan, nggak ada. Gitu loh. Bentar Pak Reken, bentar ya Pak Reken. Bukankah ya. orang Kristen ini meyakini Yesus itu punya dua sisi, ya, sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, kalau sisi manusia kita tahu dia lemah, dia ngantuk, dia makan, dia tidur, dia berak, dia netek. Itu posisi manusia bukan Kristen. Sekarang tunjukkan kepada saya posisi apakah Yesus itu Tuhan. Silakan Pak. Paham Pak? Pada posisi apa disebut Tuhan Pak? Gini Pak, jadi kita tidak bisa mengatakan pada saat posisi kapan dia menjadi Tuhan. Tidak bisa Pak, karena itu nanti berkontradiksi dengan ajaran sesat yang tadi sudah saya bilang itu. Nah, oh berarti nggak bisa buktikan ya? Nggak bisa membuktikan bahwa tidak bisa membuktikan kalau dia Tuhan Pak. Yang ada hanya dia manusia berarti. Dengar dulu lah saya ngomong. Tadi orang bapak-bapak ngomong saya dengarkan. Kok jadi ini? Nah, jadi kalau Bapak bertanya pada saat kapan, nah nanti akan berkontradiksi dengan ajaran sesat tadi. Nanti mereka akan menunjukkan ketika Yesus dibaptis dia menjadi Tuhan. Nah, itu kita tidak terima begitu. Jadi kalau Bapak bilang pada saat kapan, ya sebelum dia menjadi manusia, ya, dan ketika dia menjadi manusia, dia adalah Tuhan karena dia itu adalah firman Allah itu sendiri, seperti yang tadi yang saya itu masih tadi asumsi. Itu masih asumsi, Pak, belum pembuktian. Buktinya kan mana? Yohanes 1:1 sudah jelas, Pak. Yohanes 1:1 kan sudah jelas, Pak. Jadi tapi gini Pak, ya silakan. Ketika Yesus lemah, dia tidur, dia nangis, dia ketakutan, itu Tuhan juga dia. Tuhan apa bukan gitu loh? Ya, dia juga dalam posisi dia juga itu adalah Tuhan. Oh, berarti Tuhan juga mengalami kelemahan ya? Karena Pak Ustadz, mungkin gini Pak, bentar gini. Kamu kan mengatakan 100% Tuhan, 100% manusia, gitu ya, benar ya? Iya Pak. Oke. Tuhan ini kan serba maha. Benar. Dengerin dulu. Ini yang mau disampaikan Pak Sugi, ini yang mau disampaikan. Jadi aku terusin aja supaya kamu lebih nyantol. Tuhan itu kan serba maha. Kalau Tuhan kan tidak butuh, dengerin. Tuhan tidak butuh makan, ya kan? Lalu kamu mengatakan Yesus ini 100% Tuhan, 100% manusia, satu wujud yang sama. Tuhan tidak butuh makan, tapi manusia butuh makan. Kamu mau mengatakan Yesus ini 100% butuh makan, tapi sekaligus 100% nggak butuh makan, begitu? Tuhan tidak butuh tidur, manusia butuh tidur. Bentar, ini logika yang kita pakai, Pak. Logika ini, Pak. Ya makanya, bentar, dengerin. Manusia butuh makan. Tuhan tidak butuh makan. Itu umum, bisa kita terima. Bentar Regan, bentar. Bisa tidak ya? Diam dulu. Bisa tidak yang satu wujud ini 100% dia butuh makan, tapi juga 100% nggak butuh makan. Bisa bayangin kamu? Bentuknya kayak apa? Itu yang dimaksud Ustadz Sugi. Bisa bayangin enggak? Makanya kan tadi kan saya sudah jawab, ya ketuhanan Yesus itu ya untuk apa makan? Nggak perlu makan Pak. Tapi kemanusiaan itu dia manusia Pak, dia butuh makan kok nggak perlu makan, gimana maksudnya? Kan saya bilang kan ketuhanan. Dia kan makan ikan goreng Pak. Lukas ya, pasal 24 ayat 42, Yesus makan ikan goreng. Kamu nggak butuh makan. Coba buka Lukas pasal 24 ayat 42. Yesus makan Pak ikan goreng. Iya saya tahu. Nah kemanusiaan nggak perlu makan. Makanya kamu mau mengatakan satu wujud yang sama ini tidak butuh makan, tapi sekaligus butuh makan. 100% butuh makan, 100% nggak butuh makan, begitu. Iya. Atau gini deh, kalau kamu bingung, bentar, gini, kalau kamu bingung, 100% bola,
tapi 100% kubus, barangnya satu. Kamu bisa bayangin bentuknya kayak apa? Kalau masalah yang seperti itu Loh, ini logika, Pak. Ini logika yang dipakai untuk menjelaskan ini. iya, kan saya tadi sudah jawab, ya ketuhanan untuk apa makan, Pak? Bertanya, Ya. bisa bertanya lagi nggak nih, Pak? Silakan. Saya mau bisa bertanya lagi nggak nih, Pak? Silakan. Ya, Kalau aku nggak bisa, nanti bisa teman-teman bantu. Di sini ada Pak IT juga. Silakan, Pak. Silakan. Ya. Tadi kan ada penjelasan dari Pak apa nih yang tadi awal mula saya berdiskusi sama Pak Mauzid ya. Pak Mewujud Kolbi, Pak ID. Ya, silakan. Iya. Silakan kalau mau tanya boleh, silakan. Lalu tadi ada ini apa namanya, mendengar apa ucapan dari Bapak yang tadi pertama mengatakan bahwasanya kalam Allah ketika menjadi makhluk, dia bukan sesuatu yang Tuhan, gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau kalam Allah yang di dalam diri Allah itu sendiri itu Tuhan atau bukan, Pak? Yang di dalam diri sendiri Tuhan, Pak. Jangan dipisah-pisah, Pak. Nanti kamu yang pusing. Berarti Karena gini loh, Pak. Kan dikatakan sudah keluar. Jadi gini loh, Bapak ini supaya ngerti apa yang saya omongkan. Quran ini ya, buku Quran ini ya. Yang dicetak oleh pabrik ini bisa terbakar, ya toh. Bisa dimakan rayap buku ini, ya kan? Bisa digunting, bisa sobek. Ya kenapa? Karena dia makhluk. Sudah keluar dari dalam diri Allah itu sendiri. Ibaratnya kamu pakai analogi Tuhan kamu deh, Yesus. Kamu anggap dia firman Tuhan. Dia bisa dibunuh, dia bisa mati, busuk juga bisa, Pak. Logikanya kan begitu. Nah, apakah Tuhan itu ada sifat-sifat seperti itu, seperti 100% Tuhan, 100% manusia yang saya katakan tadi? Bahwa Tuhan, misalkan Tuhan tidak butuh seks, ya, manusia butuh seks. Tapi kamu mengatakan 100% Tuhan butuh ini, tapi 100% nggak butuh. Logikanya nggak bisa, Pak. Hancur kamu dengan logika ini. Sama seperti kamu mengatakan 100% bola, bentuk bola ini loh 100%, tapi juga 100% kubus. Barangnya satu. Itu yang disebut sebagai logical fallacy, Pak. Kesalahan logika. Sama seperti kamu mengatakan kamu belok kanan tapi sekaligus belok kiri. Ya itu keliru, nggak bisa. Ya belok kanan, bagaimana belok kanan terus sekaligus belok kiri? Sama dengan mengatakan 100% Tuhan, 100% manusia itu seperti itu. Kalau Bapak menggunakan akal Bapak untuk menjawab itu. Ngerti yang saya omongkan ini? Jadi begini Pak, kalau dalam konsep iman gereja ortodoks ya, kalam Allah, firman-Nya ini adalah satu zat hakikat dengan Bapa itu sendiri. Dan bagaimana pengakuan konsili Nikea Konstantinopel mengatakan satu zat hakikat dengan Allah itu sendiri. Begitu, zat ini adalah kesamaan, begitu ya, sehakikat dengan Allah itu sendiri, begitu Pak. Terus Pak, yang mau saya tanyakan, berarti firman yang di dalam Allah itu adalah Allah itu sendiri, begitu ya Pak ya? Ya, tapi juga tidak perlu dipisah-pisah juga, Pak. Kalau sudah melekat di dalam diri ya sudah. Aku yang heran itu dengan keyakinan Bapak dan teman-teman Bapak yang sebelumnya saya katakan bahwa orang Kristen itu mencincang Tuhan jadi tiga. Jadi Tuhan dibedakan sendiri, nanti ada Allah, ada roh Allah, ada firman-Nya. Kamu cincak ini Tuhan jadi tiga. Itu yang saya bingung gitu loh. Harusnya sudah tidak perlu dibahas. Ada firman Allah di situ, tidak perlu kamu bahas. Nggak perlu kamu pisah-pisah sehingga kamu bisa mendapatkan ada Tuhan yang lain, Pak. Secara logika, Tuhan tidak akan mungkin bisa menciptakan Tuhan yang lain. Nggak mungkin. Kalau sama-sama maha kuasanya ya itu logical fallacy. Seperti mengatakan kamu belok kanan sekaligus belok kiri. Halo Jangan Pak. menambahi kalau boleh. Jangan Sebenarnya ada persamaan Ya, antara ya, Muslim ya. dan Kristen, ya kan? Di Kristen itu Isa itu dikatakan Yesus ya, itu dikatakan firman Tuhan. Di Muslim Nabi Isa adalah kalimatullah,
ruhullah. Nah, itu cuma julukan kalau di Islam. Jadi Bukan ruh loh, Pak. Isa itu. Iya, Nah, koreksi ya Pak, karena Allah bukan roh, Allah itu zat. Jangan menggunakan terminologi Kristen di dalam Islam. Coba aja gini, maksudnya maksud saya itu begini. Jadi bukan saya itu menyerang pemahaman Muslim yang sudah berlangsung lama, tapi memang Nabi Isa itu punya dua julukan. Hanya julukan saja, tidak kemana-mana, tidak sampai menuhankan Nabi Isa, karena hanya sekedar julukan saja. Bahwa Nabi Isa itu Ruhullah. Kenapa disebut Ruhullah? Karena Nabi Isa itu terlahir dari dari Siti Maryam yang ruhnya itu ditiupkan langsung oleh Allah tanpa melalui hubungan laki-laki dan perempuan, seperti itu. Tidak sampai itu kita katakan Nabi Isa itu dari ruh Allah, bukan. Maksudnya terus kemudian dituhankan, bukan. Hanya sekedar julukan. Dan juga kalimatullah, artinya kalimat Allah. Kalau di Kristen mungkin firman Tuhan. Tapi itu kita hanya sebatas julukan, tidak sampai jauh-jauh kemudian mengatakan Nabi Isa itu adalah jelmaan dari dari firman-firman yang diserupakan manusia. Tidak sampai seperti itu, karena kita tahu itu hanya Iya, itu tadi. Itu sudah saya jelaskan. Saya sudah menjelaskan bahwa kita Nabi nanti Isa akal itu diberi kita itu gelar. lebih enak. Iya. Seperti halnya Sudah saya jelaskan bahwa itu gelar, bahwa Nabi Isa itu diberi gelar oleh Allah, itu kalimatullah. Karena apa? Karena dia diciptakan melalui firman-Nya. Ali Imran 59, kun fayakun, jadi maka jadilah ia. Jadi proses penciptaan Isa itu sama dengan proses penciptaan Adam di sisi Allah. Allah menghendaki ya tinggal bilang jadi, maka itu terjadi. Adam muncul, Isa muncul, begitu loh Pak. Sehingga Tapi itu saya tiap nabi ya. Tapi yang diyakini dia firman Pak. Ya, Pak. Paham ya Halo, Pak? Pak. Yang diyakini Halo, orang Pak. Kristen. saya memaklumi Pertanyaan dari terakhir saya, Pak. teman-teman Pak, halo, Pak. Kristen. Halo Pak. Iya, silakan. Ya benar Pak Hakim, diam dulu Pak. Gini Pak, kita kasih kesempatan dia Pak, diam dulu. Silakan Pak Albert, silakan. Iya. Pertanyaan terakhir nih Pak, saya mau pergi juga ini malam-malam. Ya. Nah, begini Pak, kalau kalamullah itu melekat di dalam diri Allah itu sendiri, ya Pak ya. Berarti Islam tetap menyembah kalam yang di dalam diri Allah itu sendiri, begitu Pak? Tidak menyembah kalam Pak. Islam itu Tuhannya Allah. Bapak jangan diputer-puter, tidak ada. Jadi Ya orang Kristen ini cuma memaksakan konsep di dalam Islam. dari tadi kan Tuhannya umat Islam itu hanya Allah Pak. Nggak usah kamu ngomong firman Allah gini harus disembah, jangan begitu. Tadi kan Bapak Ikut mencoba menjelaskan. Iya, baik Pak Albert, itu saya paham. Saya paham pertanyaan Anda. Oke. Iya. Saya paham pertanyaan Anda. Itu sebenarnya sudah terjadi pada zaman dahulu, ya kan? Dulu kan ada kejadian tentang itu. Al-Quran itu apakah termasuk makhluk Allah atau tidak? Kan itu sudah ada zaman dulu. Nah itu perbedaan ulama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nanti dulu. Nah itu wajar, perbedaan semacam itu wajar. Nah menurut yang sebagian besar ulama itu memang bahwa Al-Quran yang kita pegang, kitab, lembaran-lembaran tulisan itu makhluk, jelas makhluk karena terlihat. Tapi kalau Al-Quran yang merupakan firman Allah, perkataan Allah langsung, misal kalau kita sebagai manusia ini kita berucap ada suara, tapi kalau suara Allah beda dengan kita, beda dengan manusia. Pencipta itu beda dengan yang diciptakan, itu mohon dipahami dulu. Nah itu melekat Jadi pada diri Allah. Terus kita menyembah kepada siapa? Ya kepada Allah, Bukan yang lain, betul Pak. Benar Pak Alberto, bentar. Gini Pak. Sebelum
Bapak turun, bentar. Ya. Bapak ini kan memberikan apa ya, Trinitas ini kan bisa gambarannya mungkin seperti manusia ya, manusia yang terdiri dari roh ya kan, terdiri dari jasad, juga terdiri dari kalimat, kan begitu ya Pak ya, seolah-olah dia tiga unsur tapi satu hakikat. Satu zat hakikat. Apa Bapak punya pemahaman? Hakikatnya satu, tapi dia ada roh, ada jasadnya, ada firmannya juga. Begitu, analogi Bapak begitu. Analogi Bapak begitu. Bagaimana Pak? Saya tanya dulu, Bagaimana Pak? Saya tanya dulu, apakah analoginya seperti itu? Saya tanya Bapak. Mengenai apa ini Pak? Ya tadi, firman Tuhan, apalah Tuhan, terus itu jadi satu dan hakikatnya adalah satu. Bapak berpikir seperti itu atau tidak analoginya? Ini saya tanya. Iya, dalam konsep Tritunggal ya seperti itu. Oke, gini, stop. Kalau Bapak sudah bilang iya, bentar. Ya, gini, bentar. Kalau Bapak sudah mengatakan iya, maka akan Bapak ditentang oleh analogimu. Jasad saja tanpa roh, tanpa firman, itu disebut mayat, Pak. Tak kasih tahu kamu ya. Roh saja tanpa jasad, tanpa firman, itu disebut hantu. Firman saja tanpa roh, tanpa jasad, itu zong. Jadi kalau kamu mengatakan analogimu itu seperti itu sudah salah analoginya. Makanya saya tanya dulu, Bapak menggunakan analogi ini atau tidak, kan begitu. Ketika kamu melepaskan firman ini ya, yang keluar dari Tuhan Allahmu ini, dia tidak bisa kamu sebut Tuhan. Kenapa? Karena roh saja, tanpa jasad, tanpa firman, dia disebut hantu, Pak. Jadi di situ sudah ada kesalahan analogi. Saya sepakat dengan apa yang Bapak Makanya sebelum saya ngomong gini, saya nanya ke Bapak dulu, apakah Bapak menggunakan analogi seperti seorang manusia yang terdiri dari 3 unsur? Itulah Tuhan. Apa seperti itu? Begini ya Pak ya, saya boleh jelaskan ya Pak ya. Dalam kekristenan juga ada, ini kembali lagi nih ajaran sesat ya, makanya ada konsili-konsili gereja, ada 7 konsili gereja yang kita percayai. Jadi ada yang namanya ajaran Arianisme, ajaran sesat Arianisme yang mengatakan bahwasannya firman itu diciptakan. Oke, nah ini ditentang oleh Bapak mengatakan sesat itu dari mana? Siapa yang memutuskan sesat? Itu konsili gereja lah Pak. Persetujuan dari bapak-bapak gereja. Ya, berarti atas dasar suara terbanyak toh mengatakan bahwa itu sesat atau tidak. Loh, sama lah seperti nggak, supaya jelas Pak. Terbanyak juga Pak. Islam kan nggak ada Pak, dalam Islam suara terbanyak menentukan keimanan seseorang nggak ada. Kalau di agamamu ada, keimananmu kamu tentukan lewat rapat. Kalau di dalam Islam kamu mengatakan keimanan kepada Tuhan, kamu pakai rapat dulu. Ngaco berarti omonganmu Pak. Oh begitu ya Pak ya. Jadi kalau mengenai kalau kamu mengatakan Arianisme yang mengatakan dia percaya Tuhan itu adalah Bapa dan Yesus itu bukan Tuhan. Terus kamu mengatakan Atenachius bahwa Yesus dan Bapa adalah ilahi dan dia adalah Trinitas. Lalu kamu putuskan dengan rapat bahwa yang menang adalah Atenachius. Itu keimananmu kamu putuskan lewat rapat namanya Pak. Dengarkan dulu penjelasan saya Pak. Dengarkan dulu penjelasan saya. Ini, kalaulah firman itu diciptakan, berarti ada saat di mana Allah itu bisu. Itu ya Pak ya? Ya enggak, pertanyaanku begini pertanyaan. Pada saat itu kan Arius meyakini firman diciptakan, berarti dia kan makhluk, bukan Tuhan. Yang Tuhan hanyalah Bapa. Benar enggak ini? Setuju kan? Ya, dia kan sifatnya seperti Unitarian atau saksi Yehova. Betul? Makanya, bahwa hanya Bapa saja Tuhan yang benar. 3 unsur manusia tadi, makanya saya pastikan kepada kamu bahwa Arianisme meyakini Tuhan hanya satu. Pak, kasih Yesus firman itu. Nah, benar nggak ini? Ya oke, silakan. Oke. Nah, jadi ketika dipahami seperti itu, maka dianatemalah ajaran Arianisme karena memang firman itu tidak diciptakan. Seperti yang tadi Goirul Maluk itu ya, Pak ya. Nah, jadi Arianisme bukan ajaran yang benar. Begitu, itulah sebuah konsili gereja. Benar atau tidak itu keputusannya dari rapat maksudnya. Ini saya nanya Pak, karena Kaisar Konstantin memutuskan pemenangnya adalah Athenatius, yaitu Tritunggal. Coba kalau kita rubah sejarah, dia suka sama Arianisme.
Punya enggak kamu Kristen sekarang? Enggak. Kamu gunakan logikamu untuk menjawab ini. Kamu menentukan sesat atau tidak sesat, benar atau tidak benar dari mana? Halo Pak. Sebelum adanya Athanasius pun, sebelum adanya konsili gereja ini, bapak-bapak gereja sudah mempercayai Yesus itu adalah Tuhan pada abad pertama. Ngapain pakai konsili? Kurang kerjaan. Umat Islam dari dulu percaya Allah Tuhan, nggak pakai rapat, Pak. Gimana toh Bapak ini? Coba Bapak pernah lihat ada rapat menentukan Tuhan di dalam Islam? Supaya Baraka sampai Baraka. Iya, pengen tahu, penasaran. Karena gini Bang, penentuan Tuhan atau tidak Tuhan Bang, itu ditentukan oleh rapat. Dan pemenangnya itu yang disukai oleh kaisarnya. Kaisar Konstantin yang bukan dengan Tritunggal. Enggak, itu sejarah Pak. Enggak, itu sejarah. Sejarah bisa ditanyakan. Kita tidak memaksakan. Lihat cerita soal konsili Nikea. Itu fakta sejarah mengatakan pertarungan antara Arius dan Athanasius itu ditulis dalam buku sejarah, Pak. Saya tinggal bertanya aja, dia menjelaskan. Kan begitu. makanya Itu fakta sejarah. Bapak dari PDIP. Silakan. Bapak dari Silakan. PDIP. Ada itu. Nah, sebelum ajaran ditanya tentang Arianisme ini tadi, bagaimana sebenarnya konsep ajaranmu? Itu kata ditanya dalam sebuah konsili. Dia menjelaskan begini. Nah, ya sudah, apa yang diajarkan ternyata ditentang oleh gereja dan itu tidak benar gitu. Karena kenapa? Dari abad pertama hingga sampai munculnya konsili Nikea tadi itu, umat Kristen tidak mempercayai Yesus itu adalah firman yang tidak diciptakan. Nah, jadi bukan berarti kayak Bapak bilang Yesus itu diangkat jadi Tuhan, itu salah persepsi, Pak. Itu tidak Faktanya ada. faktanya begitu, Pak. Bapak nggak usah inilah. Itu fakta sejarah tertulis, tidak bisa dirubah. Dari abad Faktanya pertama, begitu. sudah mempercayai. Iya, makanya Bapak percaya ndak Arius itu apa yang dia yakini? Baik, jelas. Pak, dengar dulu saya ngomong, Pak. Bapak ngomong saya dengar dulu, Pak. Nah, Iya, jelas. bahkan orang-orang Yunani sendiri pun yang sudah menggunakan Alkitab bahasa Yunani begitu ya Pak ya, mereka juga mempercayai Yesus itu Tuhan begitu Pak. Jadi bukan karena konsili Nikea yang apa, tidak Pak. Ini adalah kesatuan iman itu tadi. Ini menyatakan Iya, kalau percaya Yesus itu Tuhan, ngapain kamu konsilikan? Otomatis yang diyakini Arius kan nggak penting harusnya. Logikanya kamu pakai dong. Konsili itu apa sih, Pak? itu ajaran siang. Konsili itu muktamar, Pak. Muktamar, jadi dia para uskup, para pastor semuanya berkumpul jadi satu seluruh dunia, lalu menentukan keimanan, Pak. Ditentukan keimanan. Jadi ada dua yang konflik pada saat itu. Kubu yang mengatakan Yesus Tuhan, yaitu Athanasius, Pak, namanya. Yang satunya kubu yang mengatakan bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa saat itu. Lalu rapat itu Pak memutuskan pemenangnya adalah Athanasius, Pak, karena rajanya suka. Dengan voting Enggak dirapatkan di situ, bareng ngomong bersama di situ, karena Kaisar Konstantin suka sama Tritunggal ini, Pak. Nah, coba kalau plot sejarahnya kita ganti, dia suka Arius, nggak ada Kristen Tritunggal, Pak. Kok ya, makanya Bapak itu coba pakai logika Bapak untuk menjelaskan fakta sejarah. Bagaimana apa yang terjadi kalau Kaisar Konstantin menyukai Arianisme? Nggak ada Kristen sekarang. Berarti Pak begini Pak, berarti ajaran Syiah, Ahmadiyah, ajaran apapun itu tidak ada masalah ya dalam iman Islam gitu ya Pak ya? Tentang bagaimana Mereka bukan Islam, nggak perlu saya ngomong. Ngapain dibahas? Gimana apa? Jadi untuk apa Bapak bilang mereka bukan Islam? Jadi atas dasar apa mereka mengatakan mereka bukan Islam? Islam atau Islam itu jelas Pak, keimanannya jelas satu, sudah tidak bisa ditentang. Kalau ada misalkan Ahmadiyah mengatakan ada Nabi ke-26, sudah sesat Pak, keluar dari Islam. Itu contoh. Berarti Itu contoh kalau ada aliran mengatakan Ahmadiyah ada Nabi ke-26 sesudah Nabi Muhammad, ini contoh ya. Sudah Pak, keluar dari Islam. Ngapain kamu mungkin Islam? Syirik itu. Saya izin syirik Pak ya. Ya Pak. Ada Nabi Muhammad itu namanya ada syirik. Ya, Tuhan berkati Pak. Halo, assalamualaikum. Ya, salam. Waalaikumsalam. Silakan Pak, ini siapa ini? Pak Febian ya, Kristen mungkin ya ini ya Pak. Pak Febian agamanya apa Pak?
Oh, saya Islam, Pak. Islam. Oh, Islam ya. Ya ini Pak Simangunsong ini mungkin ya. Silakan. Ya, saya mau mau nama-nama ilmu lah sama bapak-bapak yang Ya boleh Pak. Saling diskusi, kalau punya ilmu bisa dibagikan Pak. Silakan. Pak, kita tanya dulu ya, Pak Simangunsong ini agamanya apa, Pak? Oh ya, Pak, agen ramuan kubro ini obat kuat ya, Pak? Ini Aku belum tanya. akun mainan. Oh, akun mainan. Tak pikir apa ini, obat kuat atau gimana? Nah, ini tak bikin apa namanya toko TikTok biar bisa live gitu, Pak. Karena kan Iya, ada bagus, Pak. rezeki. Iya. Pak Mangunsong nih, Mangunsong. Agamanya apa Pak Simangun? Oh, halo Pak D. Biar tidak selalu lu. Nggak ada Pak D, Pak. Di sini Pak D Sugi masih ini apa nih, ada kegiatan. Silakan, agamanya apa, Pak? Ini Pak Raka ini yang sering disebut Pak Ustadz Sugi. Islam juga. Ustadz Sugi sendiri, Pak Raka sendiri, beda Pak. Tapi Ustadz Sugi yang tadi sempat Suaranya mirip ya. Ya teriak-teriak ya Pak. Iya betul. Kita satu iman, Pak. Oh Pak Simangunsong, iya silakan Pak. Jadi saya jangan marah ya. Memang cara bicara tuh seperti ini, teman-teman ya. Aku nggak marah-marah. Memang cara ngomongku begini. Bang Raka tuh bukan marah-marah, memang udah nadanya kayak gitu. Makanya kan kalau bilang marah-marah tuh masuknya tuh dari siang, jadi kalian tahu kayak mana Bang Raka bicara. Silakan kalau mau ada silakan Pak, silakan. Mengenai izin tadi, tahu ya. Mohon izin tadi apa namanya Pak Raka tadi ketika siapa tadi Alberto salam assalamualaikum itu kata Ustadz Sugi Sotafi kok tidak boleh dijawab gitu ya. Jawabnya nggak boleh lengkap. Waalaikum kalau menurut hadis. Kalau orang yang non muslim mengucapkan assalamualaikum, jangan menjawab lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dijawab waalaikum atau waalaika sama. Itu ada di hadis itu Pak. Waalaika. Iya betul, nggak boleh lengkap. Guru ngaji saya pun kayak itu Pak bilangnya. Kalau ada orang non muslim jawab aja walaika, jangan lengkap. Ya walaika, betul. Ada di hadis Pak itu, betul. Itu Tapi kalau biasanya diselintir Pak sama tetangga sebelah. Lalu kita dikatakan tidak toleran, memusuhi umat agama lain, ya sudah biarlah. Yang memang yang diajarkan Nabi begitu. Karena kadang kita tidak tahu niat orang Pak, betul. Jadi Nabi itu betul. Silakan. Gimana ya, wong apa namanya Allah tidak berwujud seperti manusia sebagaimana Tuhan mereka aja itu dikatakan kekurangan loh. Katanya Allah tidak maha kuasa karena tidak bisa menjadi manusia seperti Yesus gitu kan. Itu kekurangan loh, padahal itu kan kelebihan. Ya salah, justru Tuhannya dia yang Muhammad tidak maha kuasa. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis aja jadi katanya oh itu lemah itu Muhammad itu gila dan lain-lain. Padahal justru kelebihan itu. Iya, makanya